Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat-sahabatku semua, para pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, umur yang panjang yang insya Allah bermanfaat untuk hal kebaikan. Dan pada kesempatan hari ini, ya, hari yang sangat, ya, bahagialah ya, pokoknya hari yang sangat istimewa, hari yang sangat insya Allah berbahagia. Semua ada insya Allah, ya. Alhamdulillah pada bangun pagi kita badan masih sehat. Alhamdulillah kita bangun pagi kondisi masih sempurna, badannya tidak ada kurang satu apapun, ya. Baik sahabat-sahabatku semua, ya, jejak misteri alam selalu menyapa dan selalu mendoakan semoga apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang Opa Cungkring dan si Joko Korep, ya. Karena tidak ada kapok-kapoknya dan tidak ada berhentinya, ya. Dia ini mengusik ketenangan orang lain, ya. Kalaupun mengusik ketenangan orang lain yang sudah tahu dia itu bahwa Mbah Darmo ini adalah seorang dukun santet, seharusnya nggak seperti itu, ya, nggak divonis dukun santet gitu aja. Karena kadang-kadang belum tahu yang sebenarnya kita udah menyangka orang lain itu adalah, ya, dukun, ya. Kadang-kadang oknum dukun itu yang cuma mengatasnamakan aja, katanya bisa ini dan itu, ternyata sebenarnya tidak, ya. Jadi ini Opa Cungkring ini yang kemarin sudah kena santet, dihajar oleh Mbah Darmo, ini sekarang mendatangi lagi, bahkan malah ini Mbah Den ikut-ikutan ke sana, ya. Apakah ini ada semacam dendam, ataukah ini emang sengaja Mbah Den yang nyuruh supaya Mbah Darmo ini berhenti untuk jadi orang jahat? Karena yang pastinya ini Mbah Darmo ini karena sudah jelas-jelas dia ini dukun santet, ya harusnya emang dibawa aja ke pengadilan, bawa aja ke kelurahan, bawa RT RW untuk nangkep. Tidak boleh mengadili sendiri seperti itu, tidak boleh. Harus ada pengawal RT RW setempat supaya kalau ada terjadi hal-hal nggak diinginkan itu tidak disalahkan oleh hukum, ya. Dan telusuri kalau emang dia itu betul-betul ilmunya itu betul-betul ilmu jelek, ya harus suruh berhenti. Jadi dukun santet itu harus berhenti. Karena Mbah Darmo ini kan diusik, ya, diusik oleh Joko Bengek sama si Opa. Kalau udah diusik kayaknya tidak mungkin dia akan berbuat seperti itu. Karena santet itu juga digunakan sebenarnya bukan untuk menyakiti aja, bukan untuk tujuan menyakiti orang, ya. Jadi kalau misalkan Opa ini mengusik Mbah Darmo lagi, ya jangan disalahkan kalau nanti terjadi hal-hal yang seperti yang sudah seperti waktu ini, ya. Anehnya ini kok kenapa tidak kapok, ya, kenapa tidak mati aja itu si Opa itu, ya, kenapa tidak mati aja si Opa? Biar gak seperti itu terus, ganggu orang terus, apalagi si Bengek itu. Tapi hati-hati nih, ya, Mbah Den ini harus hati-hati karena kelicikan Opa, ya, sama Joko Bengek ini Mbah Den ini belum tahu. Karena saya udah ada bocoran para spiritual ini mau dihancurkan oleh Joko Bengek dan tinggal nunggu waktunya aja. Malah sekarang Mbah Den ini deket-deket sama Joko Bengek ini. Duh, yes. Nanti itu gimana jadinya nih kalau dikeroyok lagi? Karena si Opa, ya,
sama si Joko Bengek ini mempunyai ilmu yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Bahkan Mbah Din sendiri walaupun mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, belum tentu bisa mengalahkan si Joko Korep. Makanya harus hati-hati nih, dan harus waspada. Kenapa sih Mbah Din ini tidak ya hati-hati, kok malah campur lagi. Aduh, seharusnya itu dia itu dibasmi, bukan malah ngikut-ikutan. Ketika mendatangi Mbah Darmo, habisin sendiri Mbah Darmo itu, jangan ikut-ikutan. Mbah Dinnya ini kok malah ini ikut-ikutan. Aduh, harusnya ini Mbah Darmo ini biar diurus sama mereka berdua. Mbah Din jangan ikut, kok malah ini ikut. Nanti kalau ada apa-apa Mbah Din lagi yang ngobatin. Kok nggak kapok-kapoknya juga Mbah Din ini nolong opa yang kemarin sudah kena santet, ditolong malah mentung, malah sekarang ikut lagi ke situ. Ya Allah, sampai kopinya mau habis sobat. Ngopi dulu dah. Alhamdulillah, ini haus karena panas cuaca, panas. Aduh, gerah. Gimana sahabat, di luaran sana panas juga enggak ini di daerah sampean? Di daerah teman-teman ini gimana cuaca? Panas? Apa hujan? Apa mendung aja? Ya, ini di sini nih panas. Enaknya ini minum es ini jam segini ya. Minum es Joshua. Waduh. Mantap. Ya, ini aja kopi udah habis ini. Sorry sahabat ya, bercanda. Baik, kita lanjut aja pembahasan. Jadi kalau ini opa dibiarkan, ini nantinya malah menjadi-jadi nih. Kenapa kok malah tidak ditangkap aja, ditobatkan? Mbah Din ini malah ngikutin aja. Jangan-jangan ini Mbah Din ini udah kena gendamnya si Joko Arek. Ya, jangan-jangan ini Mbah Din ini kena ini. Dikhawatirkan kena ini. Ya. Kena gendamnya Joko Arek. Kalau Mbah Din sampai kena, wes nggak tahu dah nasibnya nanti. Santrinya itu bisa-bisa tunduk semua sama Joko Bengek ini. Karena sudah jelas-jelas saya dapat bocoran ini Joko Bengek ini mau menghancurkan pelan-pelan, mau menghancurkan tempatnya Mbah Din ini pelan-pelan. Jadi tempatnya Gus Samsudin ini mau dihancurkan dengan cara itu yang nggak kita tahu. Itu tekniknya si Joko Bengek sama opa. Bisa jadi dia pura-pura ikut-ikut membasmi dukun santet, gayanya ikut-ikutan membantu, tapi nanti setelah ini dia nyaplok dia. Makanya ini harus waspada. Kenapa Mbah Din ini kok nggak tahu? Harusnya dia itu tahu bahwa si Joko Bengek ini akan merencanakan dan sudah merencanakan ingin menghancurkan tempatnya Mbah Din. Karena Mbah Din ini sudah jelas-jelas berapa kali disatroni, berapa kali udah didatangi ya. Kok ini malah campur lagi. Ayo para spiritual, beri tahu Mbah Din ini supaya tidak terlanjur nantinya. Harus diberitahu ini. Jangan terlalu dekat sama Joko Arek, karena Joko Arek ini ilmunya ini sangat luar biasa. Saya tahu nih dari beberapa orang lah, yang jelas ada yang membocorkan. Ini ada bocoran ini dia akan menghancurkan Mbah Din, ambisi banget untuk menghancurkan.
Dan jelas-jelas ini Mamas Karyo juga yang kemarin nantang-nantang, sekarang malah ini bergabung sama Joker Ganas. Nah ini musuh-musuhnya ini yang sudah jelas-jelas kemarin ini udah kalah, ini bisa-bisa menyusun siasat lagi si Joker Ganas ini. Takutnya seperti itu sahabat. Makanya kan saya bahas lagi supaya ini saudara-saudara kita yang di sana, para spiritual, untuk memberitahu Mbah Din. Karena Mbah Din dan santri-santrinya, bahkan semua orang spiritual tingkat, ya, entah itu tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat setengah-setengah, yang jelas golongan-golongan putih ini akan dihancurkan oleh Joko Korep ini. Sebenarnya saya malas menyampaikan seperti ini, menyampaikan sesuatu ya yang belum tentu diterima oleh mereka, yang belum tentu dia itu tahu maksud dan tujuan saya menyampaikan begini. Sebenarnya saya malas, tapi karena saking khawatirnya nanti spiritual ini akan hancur oleh Joko Arek, saya harus menyampaikan. Bisa gak bisa ya harus saya sampaikan, entah itu diterima atau enggak, entah nanti akan direspon apa enggak sama sahabat-sahabat kita yang pelaku spiritual. Itu mau saya bodoh, terserah. Yang penting tujuan saya menyampaikan. Apapun yang terjadi, yang penting saya menyampaikan kepada mereka supaya mereka tahu ya. Tapi kalau mereka semua tidak menghiraukan kata-kata saya, lihat aja nanti yang akan terjadi. Joko Arek akan semakin membabi buta ya, dan akan lupa segala-galanya. Dalam artian tidak memandang bulu, siapa yang ada di depan dia akan dia makan. Ini yang dikhawatirkan, karena taktiknya si congok dua ini ya, si Korep sama si Cungkring ini perlu diwaspadai. Dia bisa aja pura-pura bergaya bareng-bareng sama batin, tapi di belakangnya dia ini bisa-bisa ini nyaplok ya. Dan kenapa Kang Pandawa ini juga kok nggak tahu? Kang Pandawa ini seharusnya ini memberitahu isyarat ya. Harusnya memberitahu dan waspada, lebih lagi, pokoknya hati-hati. Karena si Cungkring sama Joko Bengek ini jelas-jelas ingin menghancurkan ya. Maka inilah saya sampaikan ya. Mohon maaf sahabatku, yang penting saya menyampaikan, terserah mau dianggap atau enggak, terserah. Yang penting ini udah ada bocoran bahwa Joko Bengek ini mempunyai ilmu ya tiada tanding, dan dia adalah titisan ilmunya itu dari para leluhurnya, yang dia miliki ilmu kejawen tingkat tinggi ya. Kejawen tingkat tinggi ini yang dimiliki oleh Joko Bengek ini. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Tapi ya Allahu alam ya, artinya di sini saya juga tidak tahu maksudnya Gus Samsudin sama Kang Pandawa ini apa sebenarnya motif dibalik semua ini. Yang kemarin sudah jelas-jelas ya dihianati oleh Cungkring, ketika Cungkring sudah tepar kena santet ya, sudah kejang-kejang, bahkan tinggal nunggu hari hanya untuk mati, bisa selamat dan bisa waras seperti yang sekarang. Perantara Mbah Din mengobati dia, malah sekarang ikut ke situ lagi. Sudah disembuhkan, udah sembuh, malah dia membabi buta menantang batin lagi. Sekarang malah ini lagi mendatangi Mbah Darmo yang dukun santet. Aduh, inilah sahabatku ya, kelemahan-kelemahan yang tidak kita sadari kadang-kadang ya. Inilah yang paling berbahaya ya. Musuh dari depan mata, sebenarnya musuh sudah di depan mata. Kenapa kok masih aja Gus Samsudin ini
dengan kesabarannya, dengan ketulusannya, ya, masih membantu nganter tempatnya Mbah Darmo lagi. Kenapa malah tidak kau basmi mereka ini? Kok malah ngikut lagi? Dan Kang Pandawa ini juga seharusnya ini lebih waspada lagi, karena mereka ini bukan orang sembarangan. Joko Korep sama Opa ini bukan orang sembarangan, makanya harus hati-hati. Kok malah ikut lagi ke situ? Ya Allah ya Rabbi. Aduh, wis gak iso ngomong lek ngene iki, gak iso ngomong. Mbuh nasibe mbuh piye kok kuwi wis. Pokoke nasibe mbuh piye iki. Aduh, sampai panas ini sahabat. Alhamdulillah. Kopi sudah hampir habis sahabat ya. Ayo kita tanamkan persatuan dan kesatuan untuk menggempur si Opa sama Cungkring ini, Opa sama Joko Korep ini. Karena Gus Samsudin ini sepertinya kena gendam, bisa jadi ya. Kok bisa-bisanya malah ngikut-ngikut ke situ ini loh. Apalagi ini Joker sama Mas Karyo ini udah bersatu ini. Jangan-jangan ada ya niatan ingin menghancurkan batin lagi nih. Aduh, kenapa ini ya seperti ini. Kemarin sudah jelas-jelas Mas Karyo nantang-nantang, ngotot-ngotot sampai Gus Samsudin tuh tantangannya dijawab dan diterima. Kok malah tidak fokus untuk menyelesaikan masalah sama Mas Karyo, malah ini ngikut ke tempatnya Mbah Darmo sama Joko Bengek lagi. Allahu Akbar. Ya, gimana sahabat ya? Kalau udah begitu ya, kita mau ngomong apa? Mereka sudah seperti malah kayak saudara si Joko Bengek sama Gus Samsudin ini. Jangan-jangan mereka ini ya sudah baikan, tapi tidak tahu ya, karena udah ada jelas-jelas bocoran ini Joko Bengek dengan diam-diam ingin menghancurkan Gus Samsudin. Ini para spiritual yang lain belum tahu nih, belum dengar nih. Makanya saya tetap menyuarakan supaya dia tahu, supaya dia mendengar. Allah Akbar. Kenapa ini Mbah tidak nggak tahu ya? Sudah jelas-jelas musuh ada di depan mata, ada di depan mulut. Kok malah ngikut-ngikutan, ya Allah. Ayo sahabat, suarakan. Ayo suarakan komentar sampean, ayo cepat. Supaya didengar ya keluh kesahnya sampean di kolom komentar saya, supaya dibaca bahwa ini taktiknya Joko Bengek sama Opa. Gayanya nyerang siapa tuh Mbah Sudiro lagi, si dukun santet tadi. Pura-puranya seperti itu, tapi nanti setelah Mbah Sudiro tepar, ini batin takutnya itu diserang balik. Apalagi cuma sama Kang Pandawa, cuma berdua aja. Sedangkan Joko Korep ini banyak, ini anak buahnya banyak, tersebar di mana-mana. Karena dia punya banyak uang, akhirnya dia kasihkan ke mereka yang mau ikut. Ya, aduh, udah Mas Karyo nantang, belum kelar permasalahan ini malah ngikutin lagi Joko Bengek. Allah, ya Allah, harus ngomong apa saya ini ya, dan menyampaikan apa ini? Aduh, bantu doa sahabatku ya, bantu doa, semoga Gus Samsudin selamat, Kang Pandawa selamat,
ya berserta santri-santrinya semua selamat, tidak diganggu oleh Joko Bengek ini. Mudah-mudahan Joko Bengek ini dalam menumpas Mbah Sudiro dengan niatan cuma membalas dendam karena opa yang kemarin kena santet, dan mudah-mudahan tidak terjadi ya serangan balik kepada batin. Kita berdoa aja ya, semoga apa yang terjadi di situ semoga tidak terjadi di luar sana, di tempat-tempat lain ya. Oke, nanti kita sambung lagi karena waktulah yang mungkin memisahkan kita ya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Ada hilapnya saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Pokoknya tetap nyambung seduluran, selawas-selawase, dan insya Allah saling mendoakan yang terbaik ya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.